Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Pratiwi, NIM 0306193234, berasal dari kelas BG Memen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Tingkat nasional, yang pertama Kuartir Nasional atau Kuarnas. Struktur organisasi gerakan pramuka merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat gerakan pramuka. Tujuan struktur organisasi gerakan pramuka adalah agar mekanisme kerja gerakan pramuka lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya tujuan gerakan pramuka. Nah, manfaat struktur gerakan pramuka adalah dijadikannya pedoman di dalam menjalankan kode organisasi. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi gerakan pramuka, di mana yang tertinggi yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai pramuka utama dan yang terendah yaitu gugus depan. Pengurus Kuarnas. Yang pertama, Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Munas atau Musyawarah Nasional. Yang kedua, pengurus Kuarnas dibentuk oleh Munas melalui tim formatur. Yang ketiga, pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Mabinas untuk masa bakti 5 tahun. Yang keempat, pengurus Kuarnas terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut andalan nasional. Yang kelima, ada Badan Pramuka Keuangan dibentuk oleh Munas, bertugas memeriksa keuangan Kuarnas yang beranggotakan Mabinas, unsur Kuarnas, dan unsur Kuarda. Pengurus Kuarnas yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, masing-masing diketuai oleh wakil Kuarnas beranggotakan andalan nasional. Yang kedua, Badan Kelengkapan Kuarnas, yaitu Dewan Kehormatan atau Pusdiklatnas, Gerakan Pramuka, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan para Pramuka Pandega tingkat nasional, Pemimpin Saka tingkat nasional, Badan Usaha Kuarnas, Satuan Kegiatan. Dalam melaksanakan tugas, Kuarnas didukung oleh staf Kuarnas. Dalam bertugas, Kuarnas bertanggung jawab kepada Munas. Selanjutnya yang ketiga, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka selama bakti Kuarnas. Yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan Munas. Yang ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan. Yang keempat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan AD, ART, keputusan Munas, dan keputusan Kuarnas. Yang kelima, membina dan membantu Kuarda, termasuk pembinaan gugus depan dan Saka. Yang keenam, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Mabinas. Yang ketujuh, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah. Yang kedelapan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada Munas. Yang kesembilan, membuat laporan tahunan. Yang kesepuluh, mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi di luar negeri. 4. Ada kegiatan rutin Kuarnas. Yang pertama yaitu lomba tingkat 5 yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua ada Jambore Nasional yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Yang ketiga ada Munas yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang keempat ada Raimuna Nasional yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk penegak dan pandega. B. Tingkat daerah. Kuartir daerah adalah suatu organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi. 1. Pengurus kuartir daerah, yaitu yang pertama, Ketua Kuarda ditetapkan oleh Musda. Yang kedua, pengurus Kuarda dibentuk oleh Musda tim formator. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuarda ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka. Yang keempat, ada pengukuhan pengurus Kuarda.
Yang kelima, ada pengurus keluarga terdiri atas anggota dewasa putra dan putri, disebut andalan daerah. Yang keenam, ada BPK dibentuk oleh Musda. Yang ketujuh, dalam mendukung tugas didukung oleh staf keluarga. Yang kedelapan, dalam bertugas, Kuarnas bertanggung jawab kepada Musda. Tugas dan tanggung jawab pengurus keluarga. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka di daerahnya. Yang kedua, melaksanakan AD, ARD, keputusan Munas, Kuarnas, dan keputusan Musda. Yang ketiga, membina dan membantu Kuartir. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dalam Madida. Yang kelima, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada Kuarnas. Yang ketujuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kuarda. Yang kedelapan, membuat laporan tahunan. Ya, kegiatan rutin Kuarda. Yang pertama yaitu ada jambore daerah. Yang kedua ada lomba tingkat 4. Yang ketiga ada musyawarah daerah. C. Tingkat cabang. Kuartir cabang adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. 1. Pengurus kuartir cabang. Yang pertama yaitu Ketua Kuarcap ditetapkan oleh Mucap. Yang kedua, pengurus Kuarcap dibentuk oleh Mucap. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuarcap ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka. Yang keempat, pengukuhan pengurus Kuarcap. Yang kelima, pengurus andalan cabang. Yang keenam, BPK dibentuk oleh Mucap. Yang ketujuh, dalam mendukung tugas didukung oleh staf Kuarcap. Yang kedelapan, dalam bertugas dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama adalah memimpin gerakan pramuka di cabangnya. Yang kedua, melaksanakan AD dan ART gerakan pramuka. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Mabisca. Yang kelima, menyampaikan laporan kepada Kuarda. Yang keenam, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kuarcap. Yang ketujuh, membuat laporan tahunan. Yang ketiga ada kegiatan rutin Kuarcap. Yang pertama yaitu jambore cabang, yang kedua lomba tingkat 3, dan yang ketiga musyawarah cabang. Selanjutnya yang D, tingkat ranting. Kuartir ranting adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di kecamatan. 1. Pengurus kuartir ranting. Yang pertama, ketua kuarda ditetapkan oleh musran. Kedua, pengurus kuarda dibentuk oleh musran tim formatur. Yang ketiga, pengesahan pengurus kuarda ditetapkan dengan surat keputusan ketua Kuarcap Gerakan Pramuka. Yang keempat, pengukuhan pengurus kuarda dan yang lain-lain. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di rantingnya. Yang kedua, melaksanakan AD dan ART gerakan pramuka. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya dan lain-lain. Ketiga, kegiatan rutin Kuarcap. Yang pertama adalah jambore ranting, yang kedua ada lomba tingkat 2, yang ketiga ada musyawarah ranting. Selanjutnya yang E, yaitu gugus depan atau yang biasa disingkat dengan GUDEP. Gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Itu ketentuan umum. Anggota gerakan pramuka yang berkedudukan sebagai peserta didik, pembina pramuka, dan anggota majelis pembimbing gugus depan atau MABIGUS dihimpun dalam GUDEP. GUDEP dapat dibentuk di gugus depan dibentuk di yang pertama, lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja. Yang ketiga, berada di rukun warga dan rukun tetangga. Yang keempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Juga terbagi menjadi GUDEP lengkap, GUDEP tidak lengkap, dan GUDEP luar biasa. Selanjutnya, struktur organisasi gugus depan pimpinan.
Yang pertama, gugus depan dikelola oleh pembina gugus depan dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembinaan satuan. Yang kedua, pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan. Yang ketiga, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pandega. Yang keempat, musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Ulasan dari saya, apabila ada kesalahan dalam penulisan, penjelasan, dan perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.